Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tak lupa pula selalu kita hadiahkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hormat saya kepada Bapak dosen tasawuf, yaitu Bapak Zulkifli SPD MPD. Nama saya Putri Ananda Subarja dari Unit 2, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, dalam kesempatan kali ini saya ingin memaparkan isi makalah saya yang bertajuk Aliran-aliran Tarekat Masa Kini di Indonesia Aceh. Kata tarekat sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu torikoh, yang berarti jalan. Sedangkan secara etimologis berarti jalan, metode, cara, sistem, dan lain sebagainya. Bagaimana sejarah masuk dan berkembangnya tarekat di Aceh? Berkembangnya tasawuf dalam wujud tarekat di Aceh, khususnya tarekat Syatariah. Tarekat ini memiliki dasar yang kuat dalam sejarah Islam di Aceh. Seorang ulama besar di Aceh yang bernama Abdul Rauf Asingkili adalah tokoh yang menyebarkan tarekat ini di Nusantara. Salah satu pusat perkembangan tarekat Syatariah di Aceh adalah Nagan Raya, dengan tokoh utamanya Habib Muda Senagan. Beliau menjadikan tarekat ini berkembang pesat dengan membentuk sebuah formula khusus yang sangat khas dengan budaya setempat. Tarekat Syatariah di Aceh. Tarekat Syatariah merupakan tarekat yang paling populer di Aceh, terutama pada masa kerajaan Islam di Aceh. Hal ini tidak lain karena pengaruh dari seorang ulama besar berasal dari Singkil yang bernama Abdul Rauf Asingkili. Beliau menghabiskan masa 19 tahun di Jazirah Arab untuk belajar bermacam ilmu agama. Dalam catatannya, ia mengatakan telah mengunjungi berbagai negeri dan menjumpai banyak sekali ulama untuk belajar ilmu agama. Sejauh catatan para sarjana hingga saat ini, ada beberapa orang ulama yang belajar pada Abdul Rauf Asingkili, antara lain Syekh Burhanuddin Ulakan yang mengembangkan tarekat Syatariah di Sumatera Barat, terutama di daerah Pariaman saat ini. Berkat jasa Ulakan, tarekat Syatariah menjadi salah satu tarekat yang sangat berpengaruh di Sumatera Barat dan Pulau Jawa. Tarekat ini dikembangkan oleh muridnya bernama Abdul Muhyi dari Paminjahan. Ia belajar dan menetap di Aceh selama beberapa tahun sebelum melanjutkannya ke Mekah. Dan setelah pulang dari Mekah pun ia sempatkan untuk singgah di Aceh. Lantas, bagaimana perkembangan tarekat itu sendiri di Aceh? Syatariah tidak berkembang dengan baik di Aceh. Kita masih belum menemukan jaringan keulamaan tarekat Syatariah dari silsilah Abdul Rauf Asingkili yang berkembang di Aceh. Banyak yang mengatakan hal ini terjadi karena pada masa yang bersamaan banyak ulama Aceh yang datang ke Mekah dan mengambil langsung ijazah tarekat kepada Al-Qurani dan Al-Qusyasi. Setidaknya ada 3 jaringan tarekat Syatariah saat ini, yakni Tano Abe, Samalanga, dan Nagan Raya. Cabang Tano Abe di Selimom Aceh Besar, cabang Samalanga, dan Nagan Raya. Di Tano Abe, tarekat ini juga tidak bersambung dengan Abdul Rauf, melainkan langsung kepada Al-Qurani dan Al-Qusyai di Mekah. Abu Dahlan Tano Abe mengambil tarekat ini kepada Syekh Abdul Wahab, mengambil dari Syekh Muhammad As-Tohir, Syekh Said Tohir, Syekh Mansur Badiri, Syekh Ibrahim Al-Qurani, dan kemudian kepada Al-Qusyasi. Artinya, keberadaan Tano Abe yang menjadi kota sentral pengembangan ilmu keislaman di Aceh pada masa itu tidak berada di bawah pengaruh Abdul Rauf, melainkan memiliki koneksi tersendiri di Mekah. Bagaimana pengaruh tarekat Syatariah di kehidupan bermasyarakat Aceh? Di Nagan Raya akan saya jelaskan berikut ini. Tarekat Syatariah yang berkembang di Nagan Raya saat ini tidak lain adalah salah satu mazhab tarekat Syatariah yang berkembang di dunia Islam yang lain.
Tarekat Syatariah di Nagan Raya, terutama yang dikembangkan oleh Habib Muda Senagan. Latar belakang kehidupan Habib Muda Senagan. Habib Muhammad Yedin bin Habib Muhammad Yasin atau dikenal dengan sebutan Habib Muda Senagan, lahir di desa Krungkulu, Kecamatan Senagan, Kabupaten Nagan Raya. Tidak diketahui kapan persisnya beliau lahir. Beberapa penulis mengatakan ia lahir pada tahun 1860, mengingat dalam catatan perjalanan sejarah hidupnya, ia pernah berhadapan dengan penjajahan Belanda sejak kecil. Namun, hal ini sepertinya sulit dipercaya mengingat ia wafat pada tahun 1972. Sehingga jika benar demikian, maka beliau berusia 112 tahun. Usia yang sangat tidak lumrah. Beberapa penulis mengatakan kalau beliau lahir sudah menjelang pergantian abad, sekitar tahun 1981, sehingga berusia 91 tahun saat wafat. Memang sulit memastikan tahun berapa beliau lahir, mengingat dalam beberapa dokumen yang ditandatangani oleh beliau, tampak beliau menyebutkan usia yang berbeda-beda. Dengan demikian, kita tahu bahwa beliau tumbuh dan berkembang pada masa invasi Belanda di Aceh, sedang berkembang dan menyebar ke berbagai daerah. Melabuh dan Jeram dalam buku-buku sejarah di Aceh disebutkan sebagai salah satu daerah yang memberikan perlawanan keras atas usaha invasi Belanda tersebut. Oleh sebab itu, di sana dibuat sebuah bivak Belanda sebagai tempat konsentrasi pasukan jika sewaktu-waktu diperlukan dalam peperangan melawan pasukan. Pantai Barat sendiri hanya ada 3 buah bivak yang dibuat Belanda, yakni Jeram, Bakongan, dan Singkil. Habib Muda Senagan adalah seorang masyarakat yang ikut serta dalam gerakan melawan penjajahan Belanda. Dalam satu buku yang berjudul Abu Habib Muda Senagan, Republikan Sejati dari Aceh, menjelaskan bahwa pada masa itu Habib Muda Senagan tinggal berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung yang lainnya hingga menetap di Tadu Raya, sebuah hutan yang agak jauh dari jangkauan Belanda. Di sana ia tumbuh dan berkembang sebagai seorang pemuda. Pada saat itu pula ia belajar berbagai ilmu politik dan peperangan kepada orang tuanya. Pelajaran ini bukan hanya melalui lisan saja, namun juga dengan berpartisipasi langsung dalam peperangan gerilya melawan Belanda. Prinsip ajaran dan ritual Tarekat Syatariah di Nagan Raya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahkan sampai tuduhan amalan sesat dari ajaran Islam yang sebenarnya. Meskipun tuduhan tersebut sudah berlangsung sangat lama, namun kenyataannya tarekat ini masih hidup dan berkembang hingga saat ini dan menjadi salah satu kelompok agama yang berpengaruh dalam berbagai bidang di Nagan Raya. Berikut ajaran yang dianggap sangat menentang ajaran Islam seperti puasa tumpang, naik haji ke Pulau Ih, dan zikir hu. Sekian pemaparan makalah dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.